Jadi pada hari Selasa sore itu tetangga saya meminta saya untuk datang ke rumahnya melalui chat WA dan nelfon-nelfon terus untuk cari uban. Dia suruh saya cari uban. Ya. Memang itu rutinitas biasa kak ya? Enggak pernah. Tumben-tumben aja gitu. Ya, dari jauh-jauh hari sih memang dia sudah minta tolong cari uban, cuma saya nggak pernah datang. Jadi ya maksud saya daripada saya ditelepon terus, ya, jadi saya ya udahlah biar aja saya cabutin ubannya gitu. Nah kakak kesana jam berapa sih kak hari Selasa? Sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore nyampe di sana itu langsung ngapain kak? Sampai di sana saya langsung cari uban. Kalau ngobrol gitu aja, digaji apa gimana sih kak? Bagaimana? Kakak dibayar atau cuman karena teman aja Karena gitu? teman, Oh, gitu. nah dengan ini si tetangga ini sudah jadi tersangka nih kak. Hubungan kakak dengan dia apa sih kak? Kemarin saya satu tempat kerja iya. sama dia. Oh, jadi kenal baik. Nah jarak rumah baik. kakak dengan tetangga dia jauh nggak kak? Dekat aja. Deket banget. Sekali. Nah saat nyampe itu kan si adik langsung pergi main sama teman-temannya di situ atau gimana kak? Tidak bersama kita juga. Tapi Lagi tiba-tiba makan snack. Oh, nah karena nggak ada air minum, dia Iya. minta air minum. Minta Nah, air minum. kak sempat beredar informasi, katanya si tersangka ini mengatakan kakak yang ngambilkan botol itu. Sebenarnya gimana sih kak yang benernya nih pas adik ini minta minum terus? Karena saya bertamu ke rumah dia, anak saya haus dan minta minum ya, jadi saya bilang, oh nanti Bude yang ambilkan. Jadi tuan rumah sendiri yang mengambil botol itu. Dia nggak ngomong ini air apa, tapi sisa setengah kak ya? Iya, sisa setengah. Ukuran 600 atau 300 mili kak? Yang tanggung. Oh berarti 600 mili. Saya kan juga tidak ada kecurigaan gitu kan. Karena kenal baik ya. Jadi memang tetangga saya mengambil air itu sendiri. Itu ada pipetnya waktu itu? Tidak ada. Berarti langsung tutupnya normal? Normal. Langsung dibuka, dia yang bukain dia juga? Iya. Si adik minum sampai habis apa gimana kak? Kalau nggak sampai habis. Dia nggak ada ngomong pahit atau apa gitu sih? Tidak ada. Nggak ada. Oh, setelah minumnya ada perubahan nggak langsung di saat itu? Setelah minum, saya cabut uban, langsung saya pulang. Oh si adik nggak langsung diam atau tetap aktif? Tetap aktif kayak biasa. Pulang jam berapa kak pulangnya kak? Saya pulang itu sekitar jam 5 lewat. Jam 5 lewat, siap. Sebelum maghrib. Nah pulang itu keanehan pertama yang kakak lihat apa dari adik Keanehan ini? pertamanya sekitar jam 8 itu saya tawarin makan, dia nggak mau makan. Mungkin saya pikir udah kenyang tadi makan jajan. Snack. Terus berkeringat terus, keringatnya bau. Cuma saya kan mikir gini loh, kok keringatnya bau? Tumben. Nggak pernah nih baunya begini. Cuma ya saya pikir mungkin kebanyakan main begitu. Nafsu. Terus keadaan kedua apa nih kak? Nggak mau tidur katanya ya? Sudah jam 9 malam, kok anak saya nggak mau tidur juga. Mungkin saya bilang ya udahlah biar aja sampai nanti jam 10 lah, biar besok agak siangan lah bangunnya, biar bisa bersih-bersih juga gitu kan. Terus sampai jam 9 kok nggak mau bangun, sampai jam 10 nggak mau bangun, saya paksa tidur, menangis dia. Karena saya nggak enak sama tetangga saya kan, karena rumah kayu biasa, dempet begitu kan. Bangsal kak ya? Iya, Ngontrak. bangsalan kayu. Ya udah, akhirnya saya ketiduran. Sampai pagi tadi nggak Saya tidur? ketiduran sampai jam 12:30. Saya bangun loh, saya kaget kok anak saya masih main, masih bercerita sendiri, nyantai sendiri, Iya. gitu. Sambil kayak bersih ngumpulin sampah di ambal begitu kan. Dan itu berulang sampai hari Rabu besoknya, seharian nggak ada tidur juga, nggak mau makan juga saat itu. Nah terus kakak mulai curiga, kakak posting di Facebook ya? Jadi jam sampai pagi dia nggak mau tidur, setengah 6 pagi saya chat WA tetangga saya. Saya tanya, maaf mbak, air yang mbak kasih semalam itu air apa? Terus dia balas, itu air dari tempat kerjaan, dia bilang seperti itu. Langsung saya jawab kembali, mbak, tapi ini Noel nggak mau tidur, udah sampai pagi, dia coteh terus ini. Sampai saya kirim video kan, yang waktu dia waktu subuh. Terus saya lanjut lagi chat WA-nya, mbak, ini kata tetangga yang di samping kok kayak efek narkoba, jadi ini nanti mau dibawa ke BNN untuk diperiksa gitu. Setelah itu tetangga saya tidak mau membalas chat saya, tidak mengangkat telepon saya, dan dia memblokir nomor HP saya. Siap. Nah informasinya si tetangga ini katanya isu-isunya memang menggunakan narkotika.
Ya isunya sih seperti itu. Itu tetangga-tetangga juga tahu dia pemakai. Isunya seperti itu, gosipnya seperti itu. Si tetangga ini kan kemarin ada 2 orang yang diamankan juga. Sebelum si tetangga itu sebenarnya 2 orang ini suami istri ya. Itu siapa sebenarnya Kak? Kalau yang satu sih saya kurang tahu ya. Suami istri tapi ya. Kalau menurut info sih ya suami istri mungkin. Pemilik rumah dari si tetangga atau gimana sih Kak sebenarnya hubungan mereka bertiga tuh? Saya di situ yang saya tahunya tetangga saya yang memberi air saja yang saya kenal. Itu aja, siap. Nah saat ini kan sudah diamankan. Sebenarnya alasan dari ada nggak penjelasan dia? Kakak ada ketemu nggak sama TSK ini lagi Kak setelah dia diamankan? Belum. Ada sempat. Nah kakak ada sempat nanya nggak sebenarnya kenapa kamu ngasih anak saya gitu? Tidak ada. Nggak ada, dan dia juga nggak ada ngomong apa-apa ya. Nah Kak boleh saya tahu kakak single mom atau bagaimana sebenarnya? Saya orang tua tunggal. Dari Noel kecil. Iya. Dari adik 3 tahun ini, balita kita ini kecil. Mohon maaf, apakah masih ada bapaknya atau bagaimana Kak? Saya sudah pisah. Oh bisa, siap. Nah di sana kakak di Samarinda ini, apakah kakak asli orang Samarinda atau Saya dari? asli warga Balikpapan, merantau ke Samarinda Tanah Merah untuk bekerja. Oh, kerjaan kakak sehari-hari apa nih untuk hidupin adik N ini? Saya sempat berjualan online, jualan buah, lalu saya dapat kerjaan di warung makan. Warung makan sama si tersangka ini ya? Iya betul. TR, teman baik banget sebenarnya ya. Sebatas teman kerja saja sih sebenarnya. Iya. Dan juga kebetulan rumahnya berdekatan. Ini bahkan kita menanggapi, meluruskan isu bahwa ada isu-isu jangan-jangan mamanya mau menggunakan nih katanya dari air susu lah apa segala macam. Itu tanggapan kakak gimana sih? Tidak benar. Tidak benar ya, benar-benar hanya hidup untuk menghidupi adik aja ya. Lurus-lurus aja lah ya, hidup sudah susah ngapain bisa susahin dengan sabu. Siap. Nah kak, dengan tertangkapnya tersangka, harapan kakak dengan ini bagaimana dan kekhawatiran apa sih yang kakak rasakan karena adik sudah terlanjur terkontaminasi, sudah meminum air bercampur sabu ini? Ya tetap kekhawatiran saya sih untuk efek jangka panjangnya gitu loh. Karena kan masih kecil banget udah ngerasain hal seperti itu. Ya untuk kedepannya ya semoga saya dapat jalan keluar untuk mengatasi kondisi anak saya yang sekarang ini untuk pemulihan dan penyembuhan dia. Tapi tadi ada tawaran dari BNN juga ya? Benar. Akan direhab secara gratis segala macam. Itu cukup membuat lega apa gimana sih Kak? Sangat lega sekali ya. Nah ini kasus pertama nih. Nah kedepannya mungkin ada pesan dari kakak untuk orang-orang tua di luar sana supaya jangan terulang lah kasus seperti ini gitu loh Kak. Nah, kalau pesan saya dari pengalaman saya, ya memang anak itu memang lebih baik di dalam rumah aja karena kita tuh zaman sekarang tuh susah untuk mempercayai orang walaupun orang itu kita kenal baik. Dan jangan sembarang menerima juga pemberian juga sebenarnya ya. Jadi pelajaran banget ya, lebih teliti. Siap. Sendiri adik sudah bisa makan? Sudah bisa. Sudah bisa tidur. Ada nggak efeknya mungkin kayak kelihatan perubahan gitu dari adik? Tadi pagi sih sempat demam. Cuma untuk sekarang ini dia suka kayak marah, memukul begitu, amarahnya suka meledak-meledak. Padahal dulu nggak ya? Dulu enggak. Walah, siap. Siap. Oke Kak Mel, saat ini apakah kakak berniat pindah atau enggak tetap di situ? Nanti saya berkomunikasi dulu dengan tim TRC, PPA Kaltim yang sudah menangani kasus saya ini. Nanti bagaimana lanjutannya? Oke, mungkin ada ucapan buat yang sudah membantu Kak, TRC, kepolisian, BNN segala macam Kak mungkin. Ya, saya berterima kasih kepada TRC PPA Kaltim yang sudah membantu saya, kepada Ibu Ketua TRC PPA Kaltim, Ibu Rina Zainun, dan juga saya seluruh anggota TRC PPA Kaltim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga kepada Kapolres Samarinda yang sudah menangani kasus saya ini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Oke, aduh lupa Kak, aku nanya. Ini terungkapnya awalnya dari mana sih Kak? Kakak katanya posting. Kenapa kakak akhirnya membuat postingan? Kenapa akhirnya kakak bikin postingan? Oh ya, jadi setelah saya chat tetangga saya dan dia memblokir saya,
saya curhat di media sosial. Saya curhat di media sosial kondisi anak saya. Ya mungkin aja ada yang paham kenapa anak saya bisa seperti itu. Tapi dari berbagai komentar mereka semua bilang itu ya kayak kesambet, keteguran. Oh, malah dibilang kesurupan juga dibilang Kak ya. Dan saya juga memang sempat mau bawa dia ke orang pintar. Dan menurut saya juga, saya pikir karena keteguran begitu, sambat gitu, karena dia ngomong sendiri kayak ada orang dalam rumah sampai pagi seperti itu. Siap, makanya nah ketemu TRC sendiri gimana Kak kronologisnya? Dengan saya posting begitu, ada salah satu anggota tim TRC PPA Kaltim yang membaca postingan saya dan beliau langsung menghubungi dan mendatangi saya. Oh, di situ bertemu hari Rabu itu Kak ya. Iya. Nah, langsung dibawa dirujuk ke RUSUD. Langsung tim TRC membawa saya ke rumah sakit jiwa untuk melakukan tes urin Terhadap si adik ya. dan sampai di sana dokter menyatakan hasil tes urin anak saya positif narkoba atau sabu. Siap, oke Kak. Oke Kak Meli, terima kasih. Semoga ini menjadi pembelajaran buat semua ya Kak Mel ya. Semoga adik juga sehat ya Kak ya. Ini sudah pas 3 tahun atau sudah 1 bulan. 1 bulan? Oke, apa sih cita-cita terbesar Kakak di terakhir Kak untuk adik kita ini? Ya, kalau saya sebagai seorang ibu, cita-cita saya ya, semoga anak saya nanti ke depannya menjadi orang yang sukses, berguna bagi banyak orang. Cuma kan di sisi lain ini kan saya kan juga orang tua tunggal. Semangat aja. Cuma deh susah lah mencari uang butuh anak saya. Tiba-tiba dia dapat kasus seperti ini.